Oke, kembali lagi di BPC Menjawab. Kali ini kita akan menjawab soal tentang casting ya. Nah, di sini. Jadi pertanyaannya adalah buatlah sebuah file dengan nama biodata, gunakan fungsi input untuk memasukkan biodata dan gunakan casting tipe data yang benar. Data dari biodata sebagai berikut. Oke, langsung saja kita ke IDLE Python-nya, buat sebuah file baru namanya biodata ya. Kita save. Save di sini ya. Oke, biodata. Oke, save. Nah, sekarang di sini instruksinya seperti apa? Gunakan fungsi input untuk memasukkan biodata dan gunakan casting tipe data yang benar. Oke, langsung saja. Printnya kita bikin dulu biodata. Ini opsional saja. Kemudian pertama apa? Input ya. Inputnya adalah nama. Oke, kita bikin aja namanya. Variabelnya nama. Kemudian input. Kemudian masukkan nama. Kemudian apa lagi? Name. Input. Masukkan name. Kemudian alamat. Input. Masukkan alamat. Kita bikin seperti ini aja, tgl lahir ya, sama dengan input. Oke, tanggal lahir nanti bisa diisi, contohnya formatnya 10 Februari 2001 misalkan, seperti itu ya. Jadi nanti tipe datanya seperti apa. Kemudian di sini untuk jenis kelamin kita isi seperti ini aja, kita buat seperti ini. Kemudian input, masukkan jenis kelamin, misalkan sementara ya, sementara kita kasih opsi seperti ini dulu ya, L atau P gitu. L atau P. Tutup ya, tutup. Kemudian apalagi, umur ya, input. Kemudian berat badan. Kemudian apa, tinggi ya, tinggi badan sama dengan input tinggi badan. Terakhir nomor handphone, input. Oke, ini ya. Sekarang kita sudah selesai bikin inputannya. Misalkan ini mau di custom seperti ini juga boleh ya, kita tambahkan misal seperti ini. Oke, nah di sini apalagi, di sini kita print ya, kita print hasilnya. Berarti apa? Print nama ya, saya copy aja ini untuk name, alamat, tanggal lahir, dan apa lagi, kelamin, umur,
kemudian berat badan, tinggi badan, terakhir apa? Nomor handphone ya. Oke, terakhir nomor handphone. Nah, sekarang sudah selesai ya. Sekarang sudah selesai, kita tes dulu ya. Ingat lagi ya, kalau misalkan fungsi input ini tidak di casting, dia otomatis apa? Otomatis akan bertipe data string ya. Nah, sekarang di sini kan ada umur, kemudian ada berat badan, kemudian ada tinggi badan. Nah, itu apakah nanti kita ganti menjadi misalkan umur ini biasanya seperti apa gitu. Umur itu kan biasanya cuma bilangan apa? Bilangan bulat ya. Nah, nanti kita bisa gunakan apa? Gunakan casting untuk integer ya. Kemudian untuk berat badan, nah berat badan mungkin nanti ada komanya. Nah, kalau ada komanya gunakan float ya. Begitu juga dengan tinggi badannya. Nanti kita bisa gunakan integer ataupun float ya. Nah, untuk yang nomor handphone, eh, saya rasa string aja sudah cukup ya. Karena biasanya untuk tipe data number, jadi tipe data number itu integer ataupun string, itu kan digunakan untuk integer ataupun float ya. Itu digunakan untuk apa? Untuk perhitungan ya. Nah, sementara nomor handphone ini kan tidak digunakan untuk perhitungan. Perhitungan itu contohnya gimana? Salah satu tambah satu, nah itu kan perhitungan ya. Ataupun nanti umur, misalkan bilangan umur ini mau ditambahkan lagi dengan apa, nah itu nanti harus di casting menjadi integer. Kalau nomor handphone itu kayaknya cukup string, nggak masalah ya. Karena tidak ada operasi matematika di sana. Oke, kita cek aja. Kita jalankan seperti ini. Nah, masukkan nama. Misalkan namanya Budi ya. NIM-nya 19001234. Kemudian alamat Yogyakarta. Kemudian tanggal lahir, misalkan tanggal lahirnya tadi berapa? 29 ya. 29 Februari 2001. Jenis kelamin misalkan laki-laki. Umurnya sekarang 19. Berat badannya 65. Tinggi badannya misalkan 172 misalkan. Nomor handphonenya 08 56 123 456. Oke. Nah, di sini sudah muncul Budi, kemudian nama, NIM, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, kemudian apa lagi? Berat badan ya. Nah, di sini ada error di tinggi badan ya. Nah, kita amati dulu errornya apa. Jadi kalau di Python tinggal dibaca aja errornya itu apa, itu nanti lebih mudah dicari ya. Misalkan di sini. Di sini adalah name error ya. Name tinggi badan is not defined. Nah, kalau is not defined ini bisa jadi apa? Bisa jadi variabel yang namanya tinggi badan itu tidak ada gitu atau belum dibuat. Nah, kita cek aja di sini variabel tinggi badan ada atau tidak. Nah, di sini ada tinggi badan, kemudian di sini nah ini ketinggalan ya, ketinggalan i. Nah, seperti itu. Nah, jadi di Python untuk nge-trace mencari errornya itu tinggal dibaca aja errornya apa, terus nanti keterangannya apa. Nah, nanti tinggal kita cari. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya line 21 ya. Kemudian bagian mana, bagian print tinggi badan. Kemudian keterangannya lagi tinggi badan tuh belum ada gitu atau belum didefinisikan. Nah, berarti seputaran errornya ya seperti ya seputaran ini aja gitu. Tadi kita cek ternyata di sini saya masih kurang menambahkan i ya. Oke, kita coba lagi, kita jalankan. Masukkan nama Budi 19001234, alamat Yogyakarta, tanggal lahir 29 Februari 2001, kemudian jenis kelamin, umur 19, berat badan tadi berapa? 65,
tinggi badan 172, nomor handphone 0856 1234 5678 ya. Oke, nah di sini sudah muncul budi, kemudian NIM-nya, alamatnya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, dan nomor handphonenya. Tapi kalau kita lihat di sini kan semuanya bentuknya string ya. Jadi fungsi input itu kan dia bakalan apapun yang kita inputkan itu bakalan menjadi stringnya. Nah, sementara di sini ada umur, ada berat badan, ada tinggi ya, ada nomor handphone. Nah, kita analisis dulu. Nama kan cukup string ya. NIM juga string ya, karena di sini kita kasihkan apa? Titik ya. Karena di sini ada titik, ada simbol. Nah, jadi cukup string, alamat juga string, tanggal lahir karena formatnya seperti ini ya. Berarti kita cukupkan dengan string ya. Mungkin nanti bisa diperjelas ya. Misalkan penulisannya harus seperti ini ya. DD ya, D itu day gitu ya. Kemudian nanti spasi bulan ya. Misalkan M spasi Y gitu ya. Y-nya tahun gitu. Atau nanti dengan format yang lain. Atau kalau di sini apa? Umur ya. Nah, umur itu masukkan umur ya. Nah, umur nanti kita casting aja menjadi integer seperti ini. Seperti ini, kemudian apa? Berat badan. Nah, berat badan karena tadi ada komanya, kita kasih aja float ya. Nah, kemudian untuk tinggi badan kita bikin float aja, nggak masalah ya. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini. Nah, sekarang kita pengen tahu, masih ingat fungsi type? Nah, fungsi type untuk melihat tipe data dari suatu value atau dari suatu variabel ya. Di sini tadi kita printkan aja, print type umur, biar kita lihat nanti tipe datanya sudah berganti integer atau tidak gitu. Di sini print berat badannya. Kalau yang sini berarti nanti dia adalah float. Kalau yang tinggi badan juga, oke sorry ya, ini print type ya, kurang seperti ini. Kemudian yang di sini juga print type. Kita cek ya tinggi badan apakah sudah berubah, yang awalnya string menjadi float. Oke, sudah, kita coba jalankan lagi ya. Oke, masukkan lagi budi, kemudian NIM-nya tadi 19.00.234, alamat Yogyakarta, tanggal lahir tadi 29 Februari 2001 ya. Jenis kelamin L, laki-laki, umur, nah ini ya, umurnya tadi 19, kemudian berat badannya 65, tinggi badannya 172, kemudian nomor handphonenya tadi 0856 123 456 78 ya. Oke, nah yang muncul apa? Di sini 19 ya, tadi kan kita di bawah 19, di bawah umur kita mengetikkan type ya. Nah, sekarang tipe datanya itu adalah integer untuk yang umur ya. Kemudian untuk yang berat badan, tipe datanya adalah float ya. Maka di sini muncul apa? Muncul koma ya. Kalau koma berarti dia float. Terus di sini juga 172 tadi tinggi badan, ini juga float ya. Nah, nanti kita akan coba tes lagi untuk latihannya. Tapi yang ini kita cukupkan dulu ya. Semoga materinya bisa dipahami. Jadi materinya bisa dipahami mana kapan menggunakan string, kapan menggunakan integer, kapan menggunakan float ya, ataupun jenis tipe data yang lainnya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat.